Halo penonton Inspirasi Aris Panda. Kita jumpa lagi di video inspirasi dan motivasi. Yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Inspirasi Aris Panda. Selamat mengikuti. Kisah inspiratif. Boneka untuk adikku. Hari terakhir sebelum Natal, aku terburu-buru ke supermarket untuk membeli hadiah-hadiah yang semula tidak direncanakan untuk dibeli. Ketika melihat banyak orang, aku mulai mengeluh. Ini akan makan waktu selamanya. Sedang masih banyak tempat yang harus kutuju. Natal benar-benar semakin menjengkelkan dari tahun ke tahun. Yang kuharap aku bisa berbaring, tidur, dan hanya terjaga setelahnya. Walau demikian, aku tetap berjalan menuju bagian mainan. Dan di sana aku mulai mengutukin harga-harga. Berpikir, apakah sesudahnya semua anak akan sungguh-sungguh bermain dengan mainan yang mahal? Saat sedang mencari-cari, aku melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun memeluk sebuah boneka. Ia terus membelai rambut boneka itu dan terlihat sangat sedih. Aku bertanya-tanya, untuk siapa boneka itu? Anak itu mendekati seorang perempuan tua di dekatnya. Nenek, apakah engkau yakin aku tidak punya cukup uang? Perempuan tua itu menjawab, "Kau tahu bahwa kau tidak punya cukup uang untuk membeli boneka ini, sayang." Kemudian perempuan itu meminta anak itu menunggu di sana sekitar 5 menit. Sementara ia berkeliling ke tempat lain. Perempuan itu pergi dengan cepat. Anak laki-laki itu masih menggenggam boneka itu di tangannya. Akhirnya aku mendekati anak itu dan bertanya, kepada siapa dia ingin memberikan boneka itu? Ini adalah boneka yang paling disayangi adik perempuanku. Dan dia sangat menginginkannya pada Natal ini. Ia yakin Santa Claus akan membawa boneka ini untuknya. Aku menjawab, mungkin Santa Claus akan membawa boneka untuk adiknya. Dan supaya ia jangan khawatir. Tapi anak laki-laki itu menjawab dengan sedih. Tidak, Santa Claus tidak dapat membawa boneka ini ke tempat di mana adikku berada saat ini. Aku harus memberikan boneka ini kepada Mama, sehingga Mama dapat memberikan kepadanya ketika Mama sampai di sana. Mata anak laki-laki itu begitu sedih. Ketika mengatakan ini, Adikku sudah pergi kepada Tuhan. Papa berkata bahwa Mama juga segera pergi menghadap Tuhan. Maka, kukira Mama dapat membawa boneka ini untuk diberikan kepada adikku. jantungku seakan berhenti. Anak laki-laki itu memandangiku dan berkata, Aku minta Papa untuk memberitahu Mama agar tidak pergi dulu. Aku mau minta Papa untuk menunggu hingga aku pulang dari supermarket.
Kemudian ia menunjukkan fotonya yang sedang tertawa. Kemudian ia berkata, "Aku juga ingin Mama membawa foto ini supaya tidak lupa padaku. Aku cinta Mama dan kuharap ia tidak meninggalkan aku. Tapi Papa berkata, Mama harus pergi bersama adikku." Kemudian ia memandang dengan sedih ke boneka itu dengan diam. Aku meraih dompetku dengan cepat dan mengambil beberapa catatan dan berkata kepada anak itu, "Bagaimana jika kita periksa lagi? Kalau uangmu cukup," "Oke," katanya. "kuharap punyaku cukup." Kutambahkan uangku pada uangnya tanpa setahunnya, dan kami mulai menghitung. Ternyata cukup untuk boneka itu, dan malah tersisa. Anak itu berseru, "Terima kasih Tuhan karena memberiku cukup uang." Kemudian ia memandangku dan menambahkan, "Kemarin sebelum tidur aku memohon kepada Tuhan untuk memastikan bahwa aku memiliki cukup uang untuk membeli boneka ini sehingga Mama bisa memberikannya kepada adikku. Tuhan mendengarkan aku. Aku juga ingin uangku cukup untuk membeli mawar putih buat Mama. Tapi aku tidak berani memohon terlalu banyak kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberiku cukup untuk membeli boneka dan mawar putih. Kau tahu, Mamaku suka mawar putih." Beberapa menit kemudian, neneknya kembali, dan aku berlalu dengan keretaku. Kuselesaikan belanjaanku dengan suasana hati yang sepenuhnya berbeda dari saat memulainya. Aku tidak dapat menghapus anak itu dari pikiranku. Kemudian, aku ingat artikel di koran lokal 2 hari yang lalu yang menyatakan seorang pria mengendarai truk dalam kondisi mabuk dan menghantam sebuah mobil yang berisi seorang wanita muda dan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu meninggal seketika dan ibunya dalam kondisi kritis. Warganya harus memutuskan apakah harus menyambut alat penunjang kehidupan karena wanita itu tidak akan mampu keluar dari kondisi koma. Apakah mereka keluarga dari anak laki-laki ini? 2 hari setelah pertemuan dengan anak kecil itu, kubaca di koran bahwa wanita muda itu meninggal dunia. Aku tak dapat menghentikan diriku dan pergi membeli seikat mawar putih. Dan kemudian pergi ke rumah duka. 4 jenazah dari wanita muda itu diperlihatkan kepada orang-orang untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum penguburan. Wanita itu di sana dalam peti matinya, menggenggam setangkai mawar putih yang cantik dengan foto anak laki-laki dan boneka itu. Ditempatkannya di atas dadanya. Kutinggalkan tempat itu dengan menangis, merasa hidupku telah berubah selamanya. Cinta yang dimiliki anak laki-laki itu kepada ibu dan adiknya sampai saat ini masih sulit untuk dibayangkan.
dalam sekejap mata, seorang pria mabuk mengambil semuanya dari anak itu. Kita tidak akan pernah tahu takdir yang akan terjadi dalam diri kita masing-masing. Tetapi selalu belajar tabah dalam menjalani proses kehidupan ini. Dan kita juga harus bisa belajar menghadapi kenyataan yang terjadi. Baik itu menyenangkan maupun menyedihkan. Teruslah jalani hidup Anda. Tuhan selalu punya rencana. Dan jika Tuhan sudah berkehendak, kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya.